Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan secara berlimpah dalam kehidupan kita. Baik kebaikan-kebaikannya yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap umat manusia. Apakah itu hari pagi, siang, sore, dan malam? Apakah itu hujan, panas, terik matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan juga menyatakan mujizat-mujizatnya secara khusus dalam kehidupan orang-orang yang merindukan mujizatnya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Tuhan juga menyatakan berkat-berkatnya berlimpah secara materi dalam kehidupan orang-orang yang memohon berkat daripada Dia. Itu juga bentuk kebaikannya. Tuhan memelihara orang-orang yang berlindung padanya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan yang terbesar saudara, yang saat ini seharusnya saya dan saudara alami, adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk keselamatan. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang Dia anugerahkan bagi setiap manusia, melebihi mujizat, melebihi berkat-berkat, adalah keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami keselamatan jiwa saudara? Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Dan kalau saudara sudah mengalaminya, apa yang seharusnya saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami kebaikannya, khususnya kebaikannya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan sebagai penerima suratnya pada waktu itu. Dan hal yang ditegaskan oleh Petrus di sini, saudara, adalah bagaimana seharusnya sikap hidup, tindakan hidup, perbuatan hidup orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di ayat 3 Petrus menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, saudara, ada beberapa nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan, yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Ada 3 nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan. Dan alasan dari nasihat tersebut ditegaskan kepada mereka adalah ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi alasan nasihat-nasihat tersebut adalah karena mereka telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam konteks ini adalah keselamatan jiwa, penebusan yang sudah dialami oleh umat Tuhan. Karena sebelumnya di pasal yang pertama, khususnya mulai ayat 18, di sana ditegaskan kepada penerima suratnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Jadi kepada umatnya, Petrus menegaskan bahwa mereka telah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Yesus, darah Anak Allah. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Itulah kebaikan Tuhan yang tertinggi. Saudara, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya rindu hari ini saudara memastikan dalam diri saudara tentang keselamatan jiwa saudara. Saudara berbicara tentang keselamatan. Siapakah yang akan mengalami keselamatan? Siapakah yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Yang jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang telah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Setiap manusia di dunia ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia pemurah terhadap semua manusia. Bahkan sekalipun manusia hidup dalam kejahatan, mereka tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari mereka. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah anugerahnya terhadap keselamatan jiwa kita, kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia. Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Yesus telah mati untuk menebus dia. Saya percaya Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa saya di kayu salib. Saya percaya bahwa saya sudah mengalami keselamatan. Nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya kapanpun aku dipanggil oleh Tuhan, aku pasti masuk surga. Kenapa saudara? Itu bukan bentuk kesombongan, tapi itulah bukti iman. Karena memang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan detik ini juga. Bukan nanti keselamatan itu, tetapi sekarang. Saya mau saat ini menegaskan kepada saudara, sudahkah saudara menerima keselamatan dari Yesus? Sudahkah saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus oleh Yesus? Dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib. Dia turun dari sorga, lahir di kandang domba, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara, dan kemudian dia bangkit dari kematian membuktikan kemenangannya untuk menanggung dosa saudara. Apakah saudara sudah percaya dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Dan saat ini saudara, kalau saya dan saudara sudah mengalami keselamatan jiwa kita, di mana untuk keselamatan jiwa itu Dia telah bayar kita dengan bayaran yang mahal. Dia rela mati bagi kita. Dia curahkan darahnya bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Sekali lagi di ayat 3 tadi dikatakan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat pertama itu ada di ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihan, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, nasihat pertama bagi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani.
Kalau saya dan saudara sudah menerima penebusan dari Yesus, Dia telah membayar harga yang mahal supaya kita diselamatkan. Maka yang Tuhan rindukan terjadi bagi saya dan saudara hari ini, saudara, adalah supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Firman Allah menegaskan bahwa kita ditebus supaya kita dilahirkan kembali. Dosa kita ditanggung di kayu salib supaya kita dilahirkan kembali. Sebagai orang yang mengalami kelahiran kembali, kalau namanya dilahirkan kembali, maka seharusnya langkah berikutnya yang harus dialami adalah mengalami pertumbuhan. Orang yang dilahirkan seharusnya dia bertumbuh. Demikian saya dan saudara yang telah dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan Yesus. Maka yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah dilahirkan tetapi saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka itu mendukakan hati Tuhan. Terlalu mahal harga yang sudah Dia bayar supaya kita dilahirkan kembali, saudara. Tetapi jika setelah kita dilahirkan kembali kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, sekali lagi itu mendukakan hati Tuhan. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Saat anak itu dilahirkan, pastilah dia akan sangat bersuka cita. Bahkan penderitaannya waktu melahirkan anak itu akan terlupakan, akan seperti hilang ketika melihat anak yang dilahirkan. Tetapi bayangkan saudara, jika anak yang dilahirkan itu tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Anak itu terus seperti bayi, bertahun-tahun, tahun demi tahun berlalu, anak itu terus seperti bayi. Bagaimana kira-kira hati ibu yang melahirkannya? Pasti akan sangat sedih, saudara. Demikian halnya jika Yesus telah melahirkan kita kembali. Kita sudah mengalami kebaikannya terbesar. Sekali lagi ayat 3 tadi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita telah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi jika kita telah diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, jika saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, alamilah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bertumbuh? Di ayat 1 tadi dikatakan saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di ayat 1 ini ditegaskan supaya kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Segala bentuk sikap dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa, buanglah semuanya itu, kata firman Tuhan. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan saudara tetap hidup dalam dosa, saudara tetap melakukan dosa, maka di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Jika saudara tetap hidup dalam kemunafikan, kedengkian, saudara tetap hidup dalam tipu muslihat dan sifat-sifat dosa, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Buanglah, kikislah sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mulai buang itu saudara. Maka dengan demikian hidup saudara akan semakin baik dan semakin baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami pertumbuhan rohani.
Dan kemudian saudara, selain membuang segala kejahatan, segala bentuk dosa, hal kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Asupan rohani, asupan gizi, makanan supaya bayi bertumbuh. Demikian juga kita, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di dalam kehidupan kita, kita harus merindukan hal-hal yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Merindukan firman Tuhan misalnya, supaya kita bertumbuh secara rohani. Merindukan ibadah, merindukan hidup dalam doa, supaya olehnya kita bertumbuh secara rohani. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, rindukanlah kebenaran Tuhan, rindukanlah hal-hal yang akan menunjang pertumbuhan rohani kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, adalah supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani melalui channel Renungan Malam ini. Di dalam video-video Renungan Malam ini, saudara, dibahas firman Tuhan secara ekspositori. Artinya apa, saudara? Bahwa firman Tuhan itu dibahas sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Bukan kata-kata hikmat, bukan kata-kata yang enak didengar, saudara, tetapi firman Tuhan yang benar-benar berasal dari setiap kata-kata, dari setiap ayat-ayat firman Tuhan, seperti yang dibahas malam hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu saudara jadikan channel Renungan Malam ini menjadi channel renungan harian, saudara. Setiap malam saudara renungkan firman Tuhan melalui channel renungan ini. Dan saya begitu rindu, saudara, saudara mengalami pertumbuhan rohani daripadanya. Dari setiap video-video renungan malam yang saudara renungkan setiap malam, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya bertumbuh dalam Tuhan? Buang segala macam sifat dosa dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh secara rohani. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang harus kita lakukan setelah ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Hal kedua yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah datang kepadanya, mendekat kepadanya, mendekat kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, mendekatkan diri kepada Dia sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saudara, kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara? Kalau saudara sudah mengalami, maka dalam kehidupan saudara, saudara seharusnya datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara harusnya membawa hidup saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara bayangkan, jika ada orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan kemudian dia hidup jauh dari Tuhan, dia tidak peduli Tuhan, maka Tuhan pasti akan sedih melihat orang tersebut. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya
Dekatkan diri kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu saudara sudah mengalami penebusan dosa saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau memang saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup dekat dengan Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup intim dengan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Setelah ayat 3 ditegaskan oleh Petrus, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya saudara, ayat yang kelima ini yang mau ditegaskan oleh Petrus melalui firman Tuhan, bahwa jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Saudara, kalau begitu mahalnya harga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan, yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan menegaskan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Sudahkah saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan? Dia telah mengorbankan segalanya saudara, supaya saudara diselamatkan, dan kerinduannya adalah supaya saudara dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Saudara, saya punya pengalaman pribadi sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Ketika saya tamat sekolah, bapak saya bertanya kepada saya. Dia berkata, kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa? Lalu waktu itu saya jawab, saya mau bekerja, saya mau cari uang. Tetapi kemudian bapak saya yang terlebih dahulu sebenarnya sudah mendapatkan panggilan, artinya dia mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi petunjuk bagi dia bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu itu dia berkata, saudara, maukah kamu jadi pendeta? Maukah kau jadi hamba Tuhan? Waktu itu saudara, saya berkata tidak. Karena memang benar-benar tidak ada impian saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu saudara, satu kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami keselamatan jiwa. Waktu itu saya mengalami anugerah Tuhan yang begitu indah. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya mengalami pengalaman yang begitu indah di dalam hidup saya. Dan saat saya mengalami itu saudara, saya akhirnya begitu yakin bahwa dosa-dosa saya sudah ditanggung di kayu salib. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya mengalami kepastian keselamatan. Dan kemudian setelah saya mengalami pengalaman itu saudara, setiap kali saya mau tidur di malam hari, saya berderai air mata. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengalami kepastian keselamatan. Saya mengingat, membayangkan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya membayangkan mereka masuk neraka. Dan mereka masuk neraka sampai selama
selama-lamanya. Mengingat itu saya berderai air mata, saudara. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta Tuhan. Saya mau dipakai menjadi alat Tuhan. Ini hidupku Tuhan, pakai aku. Dan akhirnya saudara, saya berangkat ke sekolah Alkitab. Saya belajar. Dan selesai sekolah Alkitab, saya berkata, Tuhan, saya siap merintis dan menuai jiwa-jiwa. Dan akhirnya saya merintis sebuah gereja, saudara, di salah satu desa kecil, yang dimana hari ini saya masih tetap melayani di sini. Daerah yang begitu rusak oleh narkoba, daerah yang rusak oleh perdukunan, daerah yang rusak oleh perzinahan, daerah yang rusak oleh premanisme. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu berat mengawali pelayanan ini, saudara. Begitu berat. Tetapi saya terus bertahan bertahun-tahun, dan sampai hari ini saya sudah melayani 21 tahun di pelayanan ini, saudara. Dan saya sudah melihat ratusan jiwa-jiwa yang dari kegelapan, yang dari sebelumnya benar-benar tidak mengenal Tuhan, dari perdukunan, dari kehidupan yang hancur, dari kegelapan, benar-benar tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu terjadi, saudara, ketika saya berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Setelah aku mengalami keselamatan, aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Hari ini saya menantang saudara. Setelah saudara mengalami keselamatan, apa yang sudah saudara lakukan? Keputusan yang saudara ambil hari ini, tindakan yang saudara ambil hari ini, mungkin akan berdampak besar di depan saudara. Keputusan yang saya ambil 21 tahun yang lalu, hari ini berakibat ratusan jiwa yang tadinya menuju ke neraka, hari ini diselamatkan. Hari ini, mungkin saudara tidak harus jadi pendeta, tetapi hari ini, apa yang mau saudara lakukan untuk Tuhan? Mungkin saudara mau berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saudara mau menggunakan berkat yang saudara terima untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Di pelayanan ini, saudara, saya terus berusaha bersama tim dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan dan terus mengembangkan pelayanan. Dan hari ini, saudara, ada sekitar 200 anak miskin yang kami kembangkan, yang kami didik terus dan didik terus. Karena kami rindu mereka tidak jatuh kepada narkoba dalam pertumbuhan mereka. Jadi dari masa kecil mereka kami terus kembangkan. Karena kesadaran bahwa Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami, kami terus melayani, dan terus melayani jiwa-jiwa. Sekali lagi saya bertanya, apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah beri untuk Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Hari ini, malam ini kita sudah belajar bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Buang segala sifat yang tidak benar, segala dosa, buang itu, dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan untuk membuat kita bertumbuh secara rohani. Dekatkan diri kepada Tuhan, itu hal kedua yang harusnya kita lakukan. Dan yang ketiga, serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu berkata, jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuhlah secara rohani, dekatkan diri kepada Tuhan, dan serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Hari ini Tuhan kami berkata, kami telah mengalami keselamatan oleh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami mau hidup kami bertumbuh secara rohani. Kami mau buang segala macam dosa. Kami mau dekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami terima firman Tuhan. Kami terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung.
Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut
takut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka
Jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik,
Saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.